3. Selamat pagi adik-adik, kita akan bersama-sama memulai ibadah kita. Dimanapun kita berada, mari kita tetap menjaga kekudusan ibadah kita supaya ibadah kita boleh berkenan kepada Tuhan. Dan mari kita memuji Tuhan, mengangkatkan lagu pujian Ujilah Aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan.
GBKP Tangerang kelas Tangguh ini dimulai di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kita, dan di dalam nama Roh Kudus yang memberikan penghiburan kepada kita semua. Amin. Kita akan pujian buat Tuhan Allah yang sanggup. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memuliakan nama Tuhan, dan sebentar lagi kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkatkan satu pujian, Manis Kau Dengar.
selamat hari Minggu buat kita. Sudah nggak kerasa ya, hampir 5 bulan, 4 bulan lebih kita melakukan ibadah online. Tapi tidak mengurangi semangat kita untuk mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah minggu kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kembalikan ucap syukur Tuhan kerana Bapa telah memberkati kami. Puji-pujian yang telah kami naikkan Tuhan, semoga dapat berkenan. Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Mari Engkau memberkati kami agar kami dapat fokus saat mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Abang Guru kami. Engkau memberkati juga guru kami Tuhan, agar dia dapat memberikan yang terbaik, berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu saja. Engkau memberkati kami semua anak kelas tangguh, agar kami dapat juga fokus saat mendengarkan firman-Mu, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Roh Kudus Tuhan menyertai dan memberkati kami dari awal, tengah hingga akhir ibadah kami ini. Hanya dalam nama anak Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, kita buka Alkitab kita yang diambil dari Kejadian. Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Disiapkan Alkitabnya, mari kita akan baca, kalian boleh baca dalam hati. Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itu dipakai mereka sebagai bahan batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu, dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Itu barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Baiklah kita turun untuk mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Oke adik-adik, sedemikian jauh firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini. Hari ini kita dapatkan tema mengenai menara Babel. Sebelum mereka akan menjelaskan, kita akan menyaksikan video singkat yang menjadi latar belakang mengenai film bahan kita hari ini. Selamat menyaksikan. Untuk membinasakan manusia. Ya, pada umumnya kita berpikir kisah tentang air bah adalah kisah tentang kemarahan Allah. Namun sebenarnya hal itu diawali dengan kesedihan dan duka Allah tentang keadaan dunia. Oleh karena keinginannya yang sangat besar untuk menyelamatkan kebaikan dalam dunia, Allah membasuh bersih dunia melalui air bah. Namun ada secercah harapan. Allah memilih Nuh dan keluarganya dan menyelamatkan mereka dalam sebuah perahu. Jangan lupa tentang hewan-hewan. Betul, dan hewan-hewan. Jadi Nuh dan keluarganya akan memulai kembali kehidupan manusia. Pasti Nuh adalah seorang yang hebat. Namun berikut ini adalah kisah yang kebanyakan orang tidak tahu karena kisahnya sangat aneh. Nuh turun dari perahu dan menanam anggur, dan dia menjadi sangat mabuk. Lalu terjadi sesuatu yang menyimpang di dalam tenda bersama anaknya. Ini adalah kisah yang tragis. Dari sini, kehidupan manusia bertumbuh kembali. Namun, keadaannya sama buruknya dengan sebelumnya. Dan kisah terakhir adalah kisah yang terkenal tentang Menara Babel. Dalam kisah ini, semua bangsa berkumpul menjadi satu untuk menggunakan teknologi baru yang mereka miliki, yaitu batu bata. Mereka ingin mencari kemasyhuran, membangun kota yang besar dengan menara yang menjulang sampai dapat menjangkau para Allah. Tetapi Allah tahu bahwa kota ini bisa menjadi sebuah mimpi buruk. Jadi dalam belas kasihannya, Allah menyerahkan mereka.
Semua kisah ini menggarisbawahi ide dasar yang sama. Ketika manusia merebut otonomi Allah dan menentukan apa yang baik menurut pengertian mereka sendiri. Hasilnya adalah dunia yang penuh dengan tragedi dan kematian. Dan ini membuat kita bertanya-tanya, adakah harapan untuk manusia? Ya, ada. Kisah selanjutnya akan menjawab pertanyaan ini. Ini adalah awal dari misi Allah untuk menyelamatkan dan memulihkan dunia. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan ya cerita sebelumnya. Jadi Menara Babel ini terjadi pada masa setelah Nabi Nuh ya. Setelah Nabi Nuh punya 3 anak. Siapakah anaknya? Sem, Ham, dan Yafet. Oke, Nabi Nuh ini, coba kita buka dulu Alkitab kita. Kejadian Menara Babel ini terjadi pada keturunan Nabi Nuh yang bernama Nimrod. Oke, kita lihat dari ayat ke-6 pasal yang ke-10. Jadi kejadian 10 ayat yang ke-6. Keturunan Ham ialah Kus. Oke, keturunan Ham adalah Kus. Berarti Ham punya anak namanya Kus. Baru kita lihat lagi ayat 8. Kus memperanakkan Nimrod. Dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Oke. Jadi pada masa Menara Babel ini jelas kita lihat ya adik-adik ayat yang pertama. Mari kita akan bagikan Alkitabnya, bahan Alkitab kita menjadi 3 bagian. Ayat yang pertama dan kedua itu menunjukkan ke bahwa kesatuan bangsa dan bahasa. Oke, ayat yang pertama adalah kesatuan bangsa dan bahasa, yang artinya pada saat zaman Nuh itu hanya ada satu bangsa dan satu bahasa. Jadi kalau misalnya kayak Indonesia sekarang hanya ada satu bangsa Indonesia yang ada di dunia ini dan hanya ada bahasa satu, yaitu bahasa Indonesia. Seperti itu kira-kira kurang lebihnya. Oke, baru kita lihat lagi Alkitab kita ayat ketiga dan keempat. Ayat ketiga dan 4 itu menunjukkan perbuatan manusia. Coba lihat adik-adik. Ayat yang ketiga. Ini adalah kalimat langsung dari si keturunan Nimrod. Mereka berkata seorang kepada yang lainnya, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itu dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Yang artinya gini adik-adik, zaman dahulu sudah ada yang namanya peningkatan kemajuan. Jadi untuk membangun yang namanya Menara Babel ini, mereka menggunakan batu bata. Batu bata akan mereka gunakan, mereka buat sendiri, mereka bakar. Dan ada yang namanya tergala-gala, itu perekatnya. Jadi kayak ada semen, ada seperti itulah semen ya, kira-kira tergala-gala itu kurang lebih seperti semennya. Ada batu, ada semen. Mereka membuat yang namanya gedung lebih tinggi. Gedung atau bangunan, coba kita lihat lagi. Bangunannya itu sampai ke langit, ayat keempat. Baru ingat ya. Dan marilah kita cari nama. Oke, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Yang itulah menjadi motivasi manusia. Keturunan si Nimrod yang Tuhan gak suka. Dia ingin menyamai. Kita bangun yang namanya bangunan sampai ke langit, hampir mau menyamai Tuhan, tempat Tuhan yang maha tinggi. Oke, bagian yang ketiga ayat ke-5 sampai 9 itu merupakan tindakan Allah. Ingat ya adik-adik, setiap yang kita lakukan itu kalau tidak berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan akan ambil satu keputusan. Yang artinya kita lihat ayat ke-5. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak manusia itu. Artinya apa? Tuhan tidak berkenan. Artinya Tuhan tidak berkenan di sini adalah Tuhan tidak suka, nggak sesuai dengan kehendaknya hati Tuhan. Sehingga Tuhan turun, Tuhan melihat dan mengacau balaukan. Yang tadi hanya satu bangsa, satu bahasa, kita bisa mengerti. Misalnya, hello, pasti jawabannya, hello, mau kemana kamu? Aku mau pergi ke sekolah. Nyambung ditanya. Tapi apa yang terjadi ketika Tuhan mengacau balaukan? Jadi satu tidak mengerti yang lainnya, satu tidak bisa memahami satu dengan yang lainnya, sehingga itulah bahasa mengacaukan segala sesuatunya. Satu tidak mengerti, sehingga bangunan tadi yang udah mau direncanakan menjulang tinggi ke langit, tapi tidak akan terjadi. Kita akan menyaksikan video 5 gedung tertinggi di dunia. Selamat menyaksikan.
Dari sekian banyak gedung pencakar langit yang menjulang, kami hadirkan 5 gedung tertinggi di dunia. Yang pertama, Gedung International Commerce Center. Gedung yang terletak di Hong Kong ini dibangun di atas Kowloon Station. Gedung ini dibuat oleh MTR Corporation Limited dan Sung Gung Kai Properties. Bangunan ini menjadi bangunan tertinggi kelima di dunia dengan tinggi 484 meter dan dibangun pada tahun 2005. Selanjutnya dari Tiongkok, yaitu Gedung Shanghai World Financial Center. Gedung ini memiliki ciri khas trapesium di puncaknya yang berfungsi mengurangi tekanan angin. Desain gedung ini sempat diprotes oleh warga Tiongkok karena berbentuk matahari seperti lambang bendera Jepang. Gedung yang dibuat dari tahun 1997 hingga 2008 diresmikan tahun 2009 dan memiliki tinggi 494,3 meter. Yang ketiga, Gedung Taipei 101 di Taiwan. Gedung yang mempunyai 101 lantai ini memiliki tinggi 509 meter. Ini adalah gedung pencakar langit yang paling canggih yang pernah dibuat oleh manusia. Memiliki keunggulan fiber optik dan hubungan internet satelit yang dapat mencapai kecepatan 1 GB per detik. Gedung ini juga dilengkapi lift tercepat di dunia yang memiliki kecepatan 39 detik hingga ke lantai 89. Berikutnya, Abraj Al Bait Tower atau juga dikenal dengan Mekah Royal Hotel Clock Tower. Uniknya, gedung ini berada di depan pintu selatan Masjidil Haram. Gedung ini menjadi hotel berbintang 7 di Arab Saudi. Gedung yang dibuat mulai tahun 2004 ini memiliki tinggi 601 meter. Yang terakhir dari negeri Dubai adalah Gedung Burj Khalifa. Gedung yang memiliki tinggi 828 meter ini diresmikan pada tahun 2007. Gedung ini mempunyai desain yang unik dan dilengkapi dengan lift yang sangat cepat. Pembangunan gedung ini mencapai 1,2 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 15,6 triliun rupiah. Adik-adik, sungguh luar biasa ya. Tadi ada 5 bangunan tertinggi di dunia. Kita sungguh luar biasa ya. Kita ada perkembangan zaman, ada perkembangan dalam segi infrastruktur bangunan yang ada di dunia. Itu tadi ada 5 bangunan yang tertinggi di dunia. Ya, kurang lebih Menara Babel juga didirikan lebih tinggi mungkin saat itu. Karena di Alkitab mencatat dalam sejarah Alkitab bahwa dia akan menuju yang namanya ke langit. Ya adik-adik, Menara Babel itu bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita saat ini. Apakah salah yang namanya Menara Babel? Menara Babel adalah bisa diaplikasikan berupa dalam pendidikan kita, dalam kita berkarya, karya kita dalam dunia ini. Kita berkarya, marilah kita membuat Babel yang baru. Tapi ingat, tujuannya adalah bukan mencari nama. Oke? Kita belajar, kita nanti akan bekerja bukan untuk mencari nama kita, tapi untuk keagungan dan memuliakan nama Tuhan. Oke adik-adik, itu yang menjadi pesan yang pertama. Ketika apapun yang kita lakukan, biarlah Tuhan berkenan, kita harus turut dengan kehendak Tuhan. Manusia hanya berencana, tapi Tuhanlah yang menentukan. Kita buka Alkitab kita dari Amsal 3 ayat 5 sampai 7. Ini adalah merupakan satu hikmat yang akan Tuhan berikan kepada kita. Amsal 3 ayat 5 sampai 7. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat yang ke-6, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Oke, jadi janganlah bersandar pada pengertian kita sendiri, tapi bersandarlah kepada pengertian yang datangnya daripada Tuhan. Karena apa adik-adik? Anggap nih, ketika kita bisa belajar, kita rajin mengerjakan segala sesuatunya, pasti kita akan meningkat nih. Seperti kata peribahasa bilang apa? Allah bisa karena biasa. Kita makin dari awal nih kita semangat belajar, kita makin pintar. Tapi kalau kepintaran yang Tuhan berikan kepada kita, kita bawa ini karena saya pintar, itu akan membawa kesombongan buat kita. Sombong itu adalah dosa. Ingat adik-adik, kesombongan itu akan membuat jarak
atau menghancurkan kepekaan kita terhadap rencana Allah. Ingat, kesombongan akan menjadi penghalang. Penghalang ya. Jadi merusak yang namanya kepekaan kita akan rencana Tuhan. Kita selalu menggunakan ego kita. Tuhan, aku maunya ini, maunya ini. Padahal ada Tuhan yang luar biasa, yang lebih mengetahui ciptaannya. Tuhan lebih pasti memberikan yang terbaik buat ciptaannya. Jadi apa yang kita lakukan adalah kita berserah. Kita berserah kepada Tuhan, kita minta yang terbaik selalu kepada Tuhan. Oke, itu yang pesan yang kedua. Pesan yang ketiga adalah kita buka Alkitab kita dari Kolose 3 ayat 23. Ini mungkin beberapa minggu lalu udah kita ingatkan juga. Kita buka dari Kolose 3 ayat 23. Begini firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini pesan yang sangat baik ya. Apapun yang kamu lakukan, pertama, lakukan dengan segenap hati. Artinya apa adik-adik? Apapun yang kita lakukan, kita harus melakukannya dengan segenap hati kita, ikhlas. Oke, ada apanya? Kita harus bisa bekerja ikhlas, kita harus bisa bekerja dengan cerdas, kita bisa bekerja dengan tuntas. 3 hal yang penting: ikhlas, cerdas, dan tuntas. Jadi apapun yang kita lakukan itu harus segala sesuatunya bisa dengan ikhlas. Cerdas itu artinya kita bisa menggunakan akal pikiran yang Tuhan berikan. Dan yang ketiga adalah tuntas, artinya kita bertanggung jawab. Oke, ayat yang ketiga dikasihnya lagi apa? Yang kamu lakukan itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Yang artinya apa? Ketika kita bekerja untuk Tuhan, sama seperti kita mempersembahkan diri kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi nggak boleh sembarang melakukan segala sesuatunya. Oke adik-adik, demikianlah firman yang akan bari disampaikan kepada adik-adik sekalian. Ada 3 pesan yang kita dapatkan. Yang pertama adalah apapun yang kita lakukan itu kita harus melakukan dengan segenap hati kita, sama seperti Kolose 3 ayat 23 tadi. Yang kedua, kesombongan akan menjadi penghancur kepekaan kita kepada rencana Allah sendiri. Baru yang ketiga, ingat, yang kita lakukan itu semua tergantung pada tujuan kita. Tujuan kita adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Bangunlah sekarang menara-menara Babel, tapi dengan motivasi, dengan tujuan untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan mencari nama pribadi kita. Terpujilah Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, karena kami telah mendengarkan sebagai firman-Mu menara Babel Tuhan. Biarlah kami dapat membangun setinggi-tinggi menara Babel kami, tapi ajari kami Tuhan untuk tetap rendah hati, karena yang kami lakukan itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk mencari nama kami. Biarlah Tuhan semakin ditinggikan dan kami semakin direndahkan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Untuk merespon firman Tuhan hari ini, kita angkat pujian buat Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan.
Mari adik-adik kita satukan hati dan pikiran kita bersatu dalam doa syafaat, kita berdoa. Kembali kami ucap syukur Tuhan karena Bapa telah memberkati kami di penghujung ibadah kami ini. Kami telah menyelesaikan ibadah kami Tuhan dengan keadaan baik. Puji-pujian kami naikkan dan firman kami dengarkan tadi dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan khusus buat adik-adik kami kesehatan kelas tanggung. Kau memberkati kami semua Tuhan agar kami dapat tetap sehat dalam menjalani aktivitas kami Tuhan, walaupun kami belajar masih dalam kondisi di rumah Tuhan. Kau juga memberkati orang tua kami, biarlah mereka juga semakin sehat Tuhan, panjang umur mereka dan kau memudahkan rezeki kepada orang tua kami agar mereka dapat menafkahi kami anak-anaknya. Kami juga tidak lupa berdoa Tuhan buat guru KKR kami Tuhan dan pengurus KKR kami. Kau memberkati mereka Tuhan dalam mempersiapkan ibadah online KKR Tuhan di GKP Tangerang. Biarlah Kau mempermudah segala sesuatunya Tuhan. Kau juga memberkati keluarga dan pekerjaan mereka. Biarlah melalui apapun yang mereka lakukan, nama-Mu juga dapat terpuji Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Tuhan dalam menghadapi COVID-19 ini Tuhan. Biarlah Kau memberkati pemerintah kami Tuhan, dari Bapak Presiden kami sampai pada pemimpin yang paling rendah Tuhan. Biarlah mereka dapat bekerja, biarlah hikmat yang datangnya dari surgawi agar yang mereka lakukan seluruh dengan yang saja Tuhan. Kami juga berdoa juga Tuhan buat setiap aktivitas kami Tuhan selama 1 minggu ini Tuhan. Biarlah yang semua yang kami lakukan dapat menyenangkan Tuhan. Dalam nama anak Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita satukan doa kita dalam doa Bapa kami, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita ini, marilah terima berkat yang datangnya dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Kita bernyanyi Bapa terima kasih. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di minggu depan. Dadah.